Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengirim kami pada saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu dalam iman kami. Engkau telah membangkitkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan menjadikan bahwa Ia akan datang dalam kemuliaan, dalam pengharapan akan janji itu. Kami datang membawa hati yang terbuka untuk belajar dan bertumbuh dalam iman. Kuduslah Roh Kudus-Mu akan menuntun katekese ini, supaya melalui pertemuan sabda-Mu, terutama tentang harapan akan kebangkitan dan kedatangan Kristus kembali, kami diteguhkan untuk hidup setia, tidak takut menghadapi kematian, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Berkatilah pertemuan ini karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan katekese tentang parousia yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu Aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan dengan sentuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, dibukalah seorang akan dimulai dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, surat Tesalonika itu adalah tulisan tertua dalam Perjanjian Baru. Ditulis sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi. Surat ini ditujukan kepada umat-umat yang terdiri dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi yang baru bertobat. Surat Tesalonika ditujukan kepada kota Tesalonika. Jadi Tesalonika ini adalah nama kota, salah satu kota yang berdiri pada tahun 315 sebelum Masehi. Di Tesalonika, Paulus orang-orang ini mengajar orang-orang Yahudi. Namun ia mengalami penolakan dan terjadi kerusuhan di kota tersebut. Oleh karena itu, Paulus meninggalkan kota tersebut dengan tetap memantau melalui utusannya Timotius. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa masalah yang terjadi dalam jemaat Tesalonika. Yang pertama, mereka mengalami penganiayaan, menderita. Yang kedua, mereka mengalami kebingungan tentang orang Kristen yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Lalu yang ketiga, perilaku malas jemaat. Lalu yang terakhir, pengabaian otoritas pemimpin gereja. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara khusus tentang masalah kebingungan mereka tadi, tentang nasib orang Kristen yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum Yesus datang kedua kalinya. Itulah parousia. Jadi parousia itu artinya kedatangan Yesus kedua kali. Nah, situasi jemaat Tesalonika tadi mengalami penolakan dan penganiayaan seperti yang dialami oleh Paulus. Dalam situasi itu terdapat jemaat yang meninggal dunia karena penganiayaan tadi, sehingga menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran mengenai status mereka dalam kaitannya dengan Kristus kedua kali. Hal ini tidak dijelaskan oleh Paulus
Sebab tadi Paulus meninggalkan Tesalonika karena penganiayaan dan penderitaan yang dialaminya. Lalu di ayat 13 tadi dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui dan selanjutnya. Kata saudara-saudara ini dalam bahasa Yunani adelphoi. Kenapa Paulus menggunakan ini? Ini mencerminkan kedekatan Paulus dan solidaritasnya dengan jemaat di Tesalonika tadi yang mengalami penganiayaan itu. Jadi supaya terhibur mereka, Paulus mengatakan kepada mereka, selamat saudara-saudara, mengungkapkan kedekatan. Ini memberikan penghiburan bagi mereka dan menekankan bahwa mereka itu saudara, anak-anak Allah begitu, sama dengan statusnya. Lalu ada dikatakan tadi soal kematian. Kematian dikatakan Paulus bukan yang dipakai katanya itu bukan kematian artinya mati begitu, tapi kata yang digunakan itu sebenarnya berarti tidur. Jadi dalam bahasa Yunani dikatakan koi mau main, artinya tidur. Jadi Paulus mengatakan bahwa yang mati itu sebenarnya bukan mati, tetapi tidur sementara begitu. Nah, mengapa Paulus menggunakan itu? Paulus menjelaskan bahwa kematian orang percaya seperti kita adalah seperti tidur sementara yang pada ujungnya nanti berujung pada kebangkitan kita. Nah, istilah ini menjadi pengharapan dan keyakinan yang mendalam bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki bagian dalam parousia tadi, kedatangan Yesus kedua kali. Lalu penting untuk dipahami bahwa Paulus tidak melarang jemaat berduka. Seperti kita misalnya mengalami seperti itu, kita tidak dilarang untuk berduka. Tetapi ia membedakan antara duka cita orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya, seperti kita orang Kristen. Bagi Paulus, pengharapan Kristen bertumbuh pada kebangkitan Kristus yang menjamin kehidupan kekal bagi setiap orang beriman seperti kita. Lalu Paulus menggambarkan tadi bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Pertama dikatakan dari seruan penghulu malaikat. Jadi seperti perintah yang menggerakkan kebangkitan, bukan sekadar pengumuman, tetapi ia perintah untuk membangkitkan begitu. Lalu yang kedua ada tiupan sangkakala Allah. Dalam tradisi Yahudi, sangkakala menandai peristiwa penting penyelamatan, seperti pemberian Taurat di Sinai itu ditandai dengan peniupan sangkakala begitu. Lalu yang ketiga, Tuhan sendiri turun dari surga, bukan perwakilan, bukan malaikat, melainkan Tuhan sendiri yang hadir. Inilah puncak dari segala janji Allah. Yang pertama kali bangkit adalah mereka yang mati dalam Kristus. Paulus menekankan bahwa orang-orang beriman yang telah meninggal justru mendapat tempat istimewa. Mereka bangkit dari dahulu dan mendahului rombongan parousia. Nah, tadi mereka mengalami kebingungan karena yang mati duluan itu sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Jadi mereka bingung bagaimana statusnya itu. Lalu Paulus menjelaskan bahwa nanti ketika parousia mereka yang meninggal terlebih dahulu itulah yang pertama yang akan ke surga. Lalu kita berikutnya begitu. Lalu Paulus menutup pengajaran eskatologis ini keselamatan ini dengan undangan yang bersifat komunal bagi kita untuk saling menghibur. Ini bukan sekadar perintah kita, tetapi penegasan bahwa pengharapan Kristen memiliki daya yang nyata dalam kehidupan kita. Seperti tadi Paulus, dia tidak memposisikan dirinya sebagai satu-satunya sumber penghiburan, tetapi dia mendorong seluruh jemaat untuk menjadi penghibur bagi satu sama lain. Ia mencerminkan ciri gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana setiap anggota saling mendukung dan menguatkan. Maka penghiburan bukan monopoli pelayanan rohani, tetapi penghiburan adalah tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Begitu katekesi kita pada hari ini mengenai parousia. Semoga kita semakin untuk
tumbuhkan dalam pengetahuan iman kita. Dan tutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang setia, kami bersyukur atas pembelajaran yang telah kami jalani pada hari ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang menunjukkan kami untuk hidup dalam pengharapan akan kebangkitan dan kedatangan Putra-Mu kembali. Semoga apa yang telah kami renungkan hari ini menumbuhkan iman kami agar kami tidak hidup dalam ketakutan, melainkan dalam pengharapan sebagai umat yang percaya Kristus adalah kehidupan yang kekal. Teguhkanlah iman kami untuk setia dan berjaga-jaga dalam kasih dan saling menghibur sebagaimana sabda-Mu mengajarkan kami. Semua doa dan berkat ini ya Tuhan kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.